nama saya Muhammad Raihan dan teman saya Putih Parulila. Saya Anggun Sari. Saya Yuni Roktatiani. Saya Sulistira. Saya Wida Mustika Dwi Maharani. Kami di sini akan mempresentasikan makalah fisika 3.9 dan 3.11. Anggun. 그대와 함께 달려 Ready for action, let's go 처음으로 찾으러 Definisi media transmisi. Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode isyarat, dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Media transmisi digunakan pada beberapa peralatan elektronika untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat melakukan pertukaran data. Contohnya seperti telepon, komputer, televisi, dan radio. Jenis media transmisi ada dua, yaitu guide dan unguided. Guide media menyediakan jalur transmisi sinyal yang terbatas secara fisik meliputi twist pair cable, coaxial cable, dan fiber optic cable. Yang pertama adalah twist pair cable. Kabel twisted pair terdiri atas dua jenis, yaitu shielded twist pair biasa disebut STP dan unshielded twisted pair atau tidak memiliki selimut biasa disebut UTP. Selanjutnya adalah STP, shielded twisted pair. Kabel STP mengombinasikan teknik-teknik perlindungan dan antisipasi tekunan kabel. Satu hal keunggulan STP adalah jaminan proteksi jaringan dari interferensi dan interferensi eksternal. Sayangnya STP sedikit lebih mahal dibandingkan UTP. Kabel STP tidak dapat dipakai dengan jarak lebih jauh sebagaimana media-media lain seperti kabel koaksial tanpa bantuan device penguat referator. Kecepatan dan keluarannya adalah 10-1000 Mbps. Biaya rata-rata per node sedikit mahal dibandingkan UTP dan koaksial. Media dan ukuran konektor medium, panjang kabel maksimum yang diizinkan adalah 100 meter pendek. Selanjutnya adalah UTP, Unshielded Twisted Pair. Untuk UTP terdapat pula pembagian jenis, yakni kategori 1 sifatnya mampu mentransmisikan data kecepatan rendah, contohnya kabel telepon. Kategori 2 sifatnya mampu mentransmisikan data lebih cepat dibanding kategori 1. Kategori 3 mampu mentransmisikan data hingga 600 MHz. Kategori 4 mampu mentransmisikan data hingga 20 MHz. Kategori 5 digunakan untuk transmisi data yang memerlukan bandwidth hingga 100 MHz. UTP juga mensupport arsitektur jaringan pada umumnya sehingga menjadi sangat populer. Kecepatannya dan keluarannya adalah 10-100 Mbps. Biaya rata-rata per node adalah murah. Media dan ukurannya kecil. Panjang kabel maksimum yang diizinkan adalah 100 meter pendek. Kabel UTP memiliki banyak keunggulan, yaitu selain mudah dipasang, ukurannya juga kecil, juga harganya lebih murah dibanding media lain. Kekurangan UTP adalah rentang terhadap efek interferensi elektrik yang berasal dari media perangkat-perangkat yang di sekelilingnya. Coaxial cable atau kabel koaksial. Kabel koaksial atau populer disebut coax terdiri atas konduktor silindris melingkar yang mengelilingi sebuah kabel tembaga inti yang konduktif. Gunakan dalam beberapa tipe komunikasi data sejak bertahun-tahun, bisa di jaringan rumah, kampus maupun perusahaan. Kecepatan dan keluaran 10-100 Mbps. Biaya rata-rata per node murah. Media dan ukuran konektor medium. Panjang kabel maksimum 200 meter. Disarankan 180 meter untuk tin koaksial dan 500 meter untuk cik koaksial. Saat bekerja dengan kabel penting bagi untuk mempertimbangkan ukurannya, seperti ketebalan, diameter, pertambahan kabel sehingga akan menjadi pertimbangan atas kesulitan saat instalasi di lapangan. Media transmisi unguided. Media unguided mentransmisikan gelombang elektromagnetik tanpa menggunakan konduktor fisik seperti kabel atau serat optik. Contoh sederhana adalah gelombang radio seperti microwave, wireless, mobile, atau sebagainya. Media ini memerlukan antena untuk transmisi dan penerimaan, transmitter dan receiver. Ada dua jenis transmisi, point to point, unidireksional, yaitu di mana pancaran terfokus pada satu sasaran, broadcast
omnidireksional, yaitu di mana sinyal terpancar ke segala arah dan dapat diterima oleh banyak antena. 3 macam wilayah frekuensi antara lain gelombang mikro atau microwave 2 sampai 40 GHz, gelombang radio 30 sampai 1 GHz, gelombang inframerah 300 GHz sampai 40.000 GHz atau 10⁻13. Untuk media tidak terpandu atau unguided, transmisi dan penerimaan dapat dicapai dengan menggunakan antena. Untuk transmisi, antena mengeluarkan elektromagnetik ke medium, biasanya di udara, dan untuk penerimaan, antena mengambil gelombang elektromagnetik dari medium sekitarnya. Media transmisi tidak terpandu unguided terbagi atas 4 bagian, yaitu A. Gelombang mikroterrestrial atau di atmosfer bumi, gelombang mikrosatelit, radio broadcast, dan inframerah. Gelombang mikroterrestrial. Gelombang mikroterrestrial umumnya menggunakan antena parabola dish dengan diameter sekitar 3 meter untuk transmisi long haul dalam telekomunikasi. Antena pengirim memfokuskan sinar pendek menuju antena penerima, ditempatkan pada ketinggian tertentu. Fasilitas ini membutuhkan menara relay gelombang mikro untuk transmisi jarak jauh. Sering digunakan sebagai alternatif untuk kabel koaksial atau serat optik. Gelombang mikro juga dapat digunakan untuk transmisi televisi, suara, dan jalur-jalur titik pendek antara gedung, termasuk dalam jaringan TV tertutup atau local area network. Frekuensi transmisi umumnya berada dalam rentang 2 hingga 40 GHz dengan band yang paling umum digunakan untuk telekomunikasi long haul adalah 4 GHz sampai 6 GHz. Kendala melibatkan atenuansi yang meningkat saat turun hujan dan interferensi yang diatur dengan ketat melalui penetapan band frekuensi. Gelombang mikro dengan frekuensi yang lebih tinggi cocok untuk jarak pendek dengan antena yang lebih kecil dan biaya yang lebih rendah. Gelombang mikrosatelit. Satelit komunikasi adalah sebuah stasiun relay gelombang mikro, dipergunakan untuk menghubungkan 2 atau lebih transmitter atau receiver gelombang mikro pada bumi, yang dikenal sebagai stasiun bumi atau ground station. Ada 2 konfigurasi umum untuk komunikasi satelit yang populer, yaitu A. Satelit digunakan untuk menyediakan jalur titik ke titik di antara 2 antena dari 2 stasiun bumi. B. Satelit menyediakan komunikasi antara 1 transmitter dari stasiun bumi dan sejumlah receiver stasiun bumi. Agar komunikasi satelit bisa berfungsi efektif, biasanya diperlukan orbit stasioner dengan memperhatikan komposisinya di atas bumi. Sebaiknya stasiun bumi tidak harus saling berada di garis pandang sepanjang waktu. 2 satelit yang menggunakan band frekuensi yang sama bila keduanya cukup dekat atau saling mengganggu. Untuk menghindari hal ini, standar-standar tersebut memerlukan 4 derajat ruang. Satelit komunikasi merupakan suatu revolusi dalam teknologi komunikasi dan sama pentingnya dengan serat optik. Aplikasi-aplikasi terpenting untuk satelit lainnya diantaranya adalah A. Distribusi siaran televisi, B. Transmisi telepon jarak jauh, C. Jaringan bisnis swasta. Beberapa karakteristik komunikasi satelit dapat diuraikan sebagai berikut. A. Akibat jarak yang panjang, terdapat penundaan penyebaran propagation delay, kira-kira seperempat detik dari transmisi dari suatu stasiun bumi untuk ditangkap oleh stasiun bumi lain. B. Gelombang mikro merupakan sebuah fasilitas penyiaran dan ini sudah menjadi sifatnya. Karena sifat siarannya, satelit sangat sesuai untuk distribusi siaran televisi dan dipergunakan secara luas di seluruh dunia. Menurut penggunaan cara lama, sebuah jaringan menyediakan pemrograman dari sebuah lokasi pusat. Pemrograman
ditransmisikan ke satelit dan kemudian disiarkan ke sejumlah stasiun, di mana kemudian program tersebut didistribusikan ke pemirsa satu jaringan. Public Broadcasting Service atau PBS mendistribusikan program televisinya secara eksklusif dengan menggunakan channel satelit yang kemudian diikuti oleh jaringan komersial lainnya serta sistem televisi berkabel yang menerima porsi besar dari program-program mereka dari satelit. Untuk penghubung internasional jarak jauh. Juga terdapat sejumlah aplikasi data bisnis untuk satelit. Provider satelit membagi kapasitas total menjadi beberapa channel dan menyewakan channel itu kepada user bisnis. Satu user dilengkapi dengan antena pada sejumlah situs yang dapat menggunakan channel satelit untuk jaringan swasta. Biasanya aplikasi semacam itu sangat mahal dan terbatas untuk organisasi yang lebih besar dengan peralatan canggih. Sebuah hasil untuk pengembangan baru dalam hal ini adalah sistem Very Small Aperture Terminal atau bisa disingkat VSAT yang menyediakan alternatif biaya murah dengan mengacu pada beberapa aturan. Lalu stasiun satelit. Jangkauan transmisi optimum untuk transmisi satelit adalah berkisar pada 1 sampai 10 GHz. Di bawah 1 GHz terdapat derau yang berpengaruh dari alam, meliputi derau dari galaksi, matahari, dan atmosfer serta interferensi buatan manusia dari berbagai perangkat elektronik. Di atas 10 GHz, sinyal-sinyal akan mengalami atenuansi yang parah akibat penyerapan dan pengendapan di atmosfer. Saat ini sebagian besar satelit menyediakan layanan titik ke titik dengan menggunakan bandwidth frekuensi berkisar antara 5.925 sampai 6.425 GHz. Untuk transmisi dari bumi ke satelit, nama lainnya uplink, dan bandwidth frekuensi 4,7 sampai 4,2 GHz. Untuk transmisi dari satelit ke bumi, nama lainnya downlink. Kombinasi ini ditunjukkan sebagai band 4/6 GHz. Harus dicatat bahwa frekuensi uplink dan downlink berbeda. Band 4/6 GHz berada di dalam zona optimum 1 sampai 10 GHz, namun menjadi penuh. Frekuensi pada rentang tersebut tidak tersedia karena interferensi juga beroperasi pada frekuensi itu. Biasanya gelombang mikroterestrial, karena band 12/14 lebih dikembangkan lagi. Pada band frekuensi ini masalah-masalah mulai datang. Untuk itu digunakan stasiun bumi penerima yang lebih kecil sekaligus lebih murah. Ini untuk mengantisipasi band ini juga menjadi penuh dan penggunaannya dirancang untuk band 19/29 GHz. Band ini mengalami masalah-masalah atenuansi yang lebih besar, namun akan memungkinkan band yang lebih besar 2500 MHz sampai 500 MHz. Dan selanjutnya adalah radio broadcast. Radio broadcast bisa kita bilang perbedaan utama di antara siaran radio dan gelombang mikro, yaitu di mana siaran radio bersifat segala arah atau broadcast, sedangkan gelombang mikro searah point to point. Karena itu, siaran radio tidak memerlukan antena parabola dan antena tidak perlu mengarah ke arah persis sumber siaran. Radio merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menangkap frekuensi dalam rentang antara 3 Radio merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menangkap frekuensi dalam rentang antara 3 kHz sampai 300 GHz. Kita menggunakan istilah yang tidak formal siaran radio untuk band VHF dan sebagian dari band UHF 30 MHz sampai 1 GHz. Rentang ini juga digunakan untuk sejumlah aplikasi jaringan data. Rentang 30 MHz sampai 1 GHz merupakan rentang yang efektif untuk komunikasi broadcast. Tidak seperti kasus untuk gelombang elektromagnetik berfrekuensi rendah. Ionosfer cukup transparan untuk gelombang radio di atas 30 MHz. Jadi transmisi terbatas pada garis pandang dan jarak transmitter tidak akan mengganggu satu nama lain dalam arti tidak
gangguan utama untuk siaran radio adalah interferensi multijalur, pantulan dari bumi, air, dan alam atau objek-objek buatan manusia dapat menyebabkan terjadinya multijalur antar antena. Efek ini nampak jelas saat penerimaan TV menampilkan gambar ganda saat pesawat terbang melintas. Untuk selanjutnya ada inframerah. Inframerah adalah cahaya kohoren transceiver harus berada dalam jalur pandang maupun melalui pantulan dari permukaan berwarna terang, misalnya langit-langit rumah. Saat perbedaan penting antara transmisi inframerah dan gelombang mikro adalah transmisi inframerah tidak dapat melakukan penetrasi terhadap dinding, sehingga masalah-masalah pengamanan dan interferensi yang ditemui dalam gelombang mikro tidak terjadi. Untuk simpulan dari bab ini, makalah fisika 39 yaitu penyimpanan dan transmisi data adalah satu media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi data. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat. Dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Dan selanjutnya adalah fluid media, menyediakan jalur transmisi sinyal yang terbatas secara fisik melalui twisted pair cable, coaxial cable atau kabel koaksial, dan fiber optik cable atau kabel serat optik. Dan yang ketiga adalah media unguided, mentransmisikan gelombang elektromagnetik tanpa menggunakan konduktor fisik seperti kabel atau serat optik. Contoh sederhana adalah gelombang radio seperti microwave, wireless mobil, dan lain sebagainya.